Firman Tuhan Harian. Pekerjaan yang Yahwe perbuat terhadap bangsa Israel, menetapkan tempat asal kemanusiaan Tuhan di bumi, yang juga merupakan tempat yang kudus di mana Dia hadir. Dia membatasi pekerjaannya pada bangsa Israel. Pada mulanya, Dia tidak bekerja di luar Israel. Sebaliknya, Dia memilih orang-orang yang dianggap cocok demi membatasi ruang lingkup pekerjaannya. Israel adalah tempat Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Dan dari tanah di tempat itu, Yahwe menjadikan manusia. Tempat ini menjadi pusat pekerjaannya di bumi. Bangsa Israel yang merupakan keturunan Nuh dan juga keturunan Adam adalah dasar manusia dari pekerjaan Yahwe di bumi. Saat ini, makna, tujuan, dan fase pekerjaan Yahwe di Israel adalah untuk memulai pekerjaannya di seluruh bumi, yang dengan menjadikan Israel sebagai pusatnya, secara bertahap menyebar ke bangsa-bangsa bukan Yahudi. Inilah prinsip menurut cara Dia bekerja di seluruh alam semesta, untuk menetapkan suatu contoh dan kemudian memperluasnya sampai semua manusia di alam semesta akan menerima Injilnya. Bangsa Israel pertama adalah keturunan Nuh. Orang-orang ini hanya dianugerahi dengan napas Yahwe dan cukup mengerti untuk mengurus kebutuhan dasar kehidupan. Tetapi mereka tidak tahu Tuhan seperti apakah Yahwe itu, atau kehendaknya bagi manusia. Apalagi bagaimana mereka harus menghormati Tuhan atas segala ciptaan. Mengenai apakah ada aturan dan hukum yang harus dipatuhi, dan apakah ada pekerjaan yang harus dilakukan oleh makhluk ciptaan bagi Sang Pencipta. Keturunan Adam tidak tahu apa-apa tentang hal ini. Semua yang mereka tahu adalah bahwa suami harus berpeluh dan bekerja demi menafkahi keluarganya, dan bahwa istri harus tunduk kepada suaminya dan melestarikan ras manusia yang telah diciptakan Yahwe. Dengan kata lain, orang-orang ini yang hanya memiliki napas Yahwe dan hidupnya tidak tahu cara mematuhi hukum Tuhan atau bagaimana memuaskan Tuhan atas segala ciptaan. Mereka hanya mengerti sedikit sekali. Jadi, sekalipun tidak ada yang bengkok atau curang dalam hati mereka, dan kecemburuan serta pertengkaran jarang muncul di antara mereka. Namun, mereka tidak memiliki pengetahuan atau pemahaman tentang Yahwe, Tuhan atas segala ciptaan. Para leluhur manusia ini hanya tahu mencerna dan menikmati hal-hal tentang Yahwe, tetapi mereka tidak tahu tentang memuja Yahwe. Mereka tidak tahu bahwa Yahwe lah yang harus mereka sembah dengan lutut bertelut. Jadi,
bagaimana mereka bisa disebut makhluknya? Jika demikian, bagaimana dengan firman, Yahweh adalah Tuhan atas segala ciptaan, dan Dia menciptakan manusia agar mereka dapat memanifestasikan Dia, memuliakan Dia, dan merepresentasikannya. Bukankah mereka bicara dengan sia-sia? Bagaimana mungkin orang yang tidak memiliki penghormatan kepada Yahweh menjadi kesaksian bagi kemuliaannya? Bagaimana mungkin mereka menjadi manifestasi dari kemuliaannya? Bukankah firman Yahweh, "Aku menciptakan manusia menurut gambarku," kemudian menjadi senjata di tangan iblis, si jahat? Bukankah firman ini kemudian menjadi tanda penghinaan terhadap penciptaan Yahweh atas manusia? Untuk menyelesaikan tahap pekerjaan itu, Yahweh setelah menciptakan umat manusia tidak memerintahkan atau menuntun mereka sejak zaman Adam hingga Nuh. Sebaliknya, barulah setelah air bah menghancurkan dunia, Tuhan secara resmi mulai menuntun bangsa Israel yang merupakan keturunan Nuh dan juga Adam. Pekerjaan dan perkataannya di Israel memberi petunjuk kepada seluruh bangsa Israel saat mereka menjalani kehidupan mereka di seluruh tanah Israel. Dan dengan cara ini menunjukkan kepada umat manusia bahwa Yahweh tidak hanya mampu meniupkan napas ke dalam manusia, sehingga ia dapat memiliki kehidupan darinya dan bangkit dari tanah menjadi manusia ciptaan, tetapi Dia juga bisa membakar manusia, mengutuk mereka, dan menggunakan tongkatnya untuk memerintah umat manusia. Jadi, mereka juga menyaksikan bahwa Yahweh dapat menuntun kehidupan manusia di bumi dan berbicara serta bekerja di antara umat manusia sesuai dengan waktu siang dan malam. Dia melakukan pekerjaan itu hanya agar makhluknya dapat tahu bahwa manusia berasal dari debu tanah yang diangkat olehnya. Dan terlebih lagi, manusia itu telah diciptakan olehnya. Bukan hanya ini, tetapi pekerjaan yang Dia mulai di Israel dimaksudkan sehingga umat dan bangsa-bangsa lain dapat menerima Injil Yahweh dari Israel, sehingga seluruh makhluk ciptaan di alam semesta dapat memuja Yahweh dan menganggapnya agung. Seandainya Yahweh tidak memulai pekerjaannya di Israel, tetapi sebaliknya setelah menciptakan umat manusia, membiarkan mereka hidup tanpa beban di bumi. Dalam hal itu, karena sifat fisik manusia, Dia tidak akan pernah tahu bahwa Yahweh-lah yang menciptakan umat manusia, atau bahwa Dia adalah Tuhan atas semua ciptaan. Jika Yahweh telah menciptakan manusia dan menempatkannya di bumi sebagai objek kesenangannya sendiri, dan kemudian mengebaskan tangannya begitu saja lalu pergi, bukannya tinggal di antara umat manusia,
untuk memberi mereka tuntunan selama jangka waktu tertentu. Dalam hal itu, semua umat manusia akan kembali ke ketiadaan. Bahkan langit dan bumi dan segala ciptaannya, serta seluruh umat manusia akan kembali ke ketiadaan, dan terlebih lagi telah diinjak-injak oleh iblis. Dengan cara demikian, kehendak Yahwe bahwa di bumi, yaitu di tengah-tengah ciptaannya, dia harus memiliki tempat untuk berpijak. Tempat yang kudus akan hancur. Maka, setelah menciptakan umat manusia, bahwa dia bisa tetap berada di tengah manusia untuk menuntun dalam kehidupan mereka dan berbicara kepada mereka di tengah-tengah mereka. Semua ini adalah untuk mewujudkan keinginannya dan mencapai rencananya. Pekerjaan yang dia lakukan di Israel dimaksudkan hanya untuk melaksanakan rencana yang telah dia tetapkan sebelum penciptaannya atas segala sesuatu. Dan karena itu, pekerjaannya yang pertama di antara orang Israel dan ciptaannya atas segala sesuatu tidak bertentangan satu sama lain. Tetapi keduanya demi pengelolaan, pekerjaan, dan kemuliaannya, dan juga untuk memperdalam makna ciptaannya atas umat manusia. Dia menuntun kehidupan umat manusia di bumi selama 2000 tahun setelah Nuh, di mana selama itu dia mengajarkan umat manusia untuk memahami cara menghormati Yahwe, Tuhan atas segala ciptaan, bagaimana menjalani hidup mereka, dan bagaimana terus bertahan hidup, dan yang paling penting, bagaimana bertindak sebagai saksi bagi Yahwe, mempersembahkan ketaatan kepada Dia, dan memberi penghormatan kepadanya, bahkan memuji Dia dengan musik seperti Daud dan para imamnya.